Halo guys, sebelum kita masuk kepada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amar Amrullah, mahasiswa terjemah semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana cara menerjemahkan serta memahami hukum-hukum yang terdapat dalam teks-teks, atau menerjemahkan teks-teks hukum, baik hukum yang dalam negara sendiri ataupun hukum dari negara lain. Contohnya mungkin dari Arab Saudi ke Indonesia, atau negara-negara dengan bahasa Latin, yaitu Inggris, Italia, dan lain sebagainya. Pernah gak sih teman-teman melihat teks hukum atau teks undang-undang yang dimana di dalam teks tersebut kita agak kesulitan untuk membacanya, dan ada beberapa kata-kata atau kalimat yang terulang-ulang? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua bagaimana cara memahami, membaca, serta menerjemahkan teks hukum. Perlu teman-teman sadari bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya, wajib bagi kita untuk memahami bagaimana dan mengapa hukum itu terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan memahami dan bisa membaca teks hukum. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara membaca serta menerjemahkan teks hukum, kita perlu mengetahui terminologi atau pemahaman terhadap sumber hukum atau teks hukum yang akan kita terjemahkan. Karenanya, faktor lingkungan, budaya, dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi dari perbedaan hukum yang akan kita terjemahkan tersebut. Dalam memahami serta menerjemahkan teks hukum, harus mengetahui terminologi yang memang itu sudah harus kita hafalkan. Contohnya saja, seandainya kita berada di Indonesia, lalu kita ingin menerjemahkan hukum di Arab. Jelas, hukum di Indonesia dan di Arab itu berbeda. Di Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar, sedangkan di Arab Saudi ada hukum Islam yang masih berlaku di sana. Oleh karena itu, terminologi yang berlaku di Arab dan di Indonesia dalam bahasa hukum pasti akan berbeda pula. Terlebih ketika kita membaca bahasa hukum atau terminologi hukum yang Latin, itu akan lebih sulit lagi. Mengapa? Karena sebenarnya terminologi hukum ini mempunyai suatu terminologi atau istilah-istilah tersendiri yang khusus dengan terminologi pada ilmu hukum. Oleh karenanya, kita perlu dan harus memahami dulu serta menghafal beberapa terminologi yang berbeda atau terminologi yang akan kita terjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Urgensitas penerjemahan teks hukum. Yang pertama yaitu kejelasan hukum internasional. Dalam menerjemahkan teks hukum, kita banyak sekali mempelajari hukum-hukum dari luar negara kita tersendiri. Ada hukum yang memang kita ketahui itu berbeda dengan negara kita. Seperti contoh hukum-hukum yang terjadi di Saudi Arabia, hukum-hukum yang terjadi di Brunei Darussalam, dan hukum-hukum yang terjadi di Amerika Serikat. Dalam mempelajari hukum-hukum tersebut, kita dapat tahu bahwasanya hukum internasional adalah seperti yang kita terjemahkan, dan hal ini mendukung proses hukum yang transparan dan merata di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Saudi Arabia, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum individu itu yang kedua dari pentingnya menerjemahkan teks hukum, karena masyarakat dapat mengakses hak-hak hukum mereka dengan baik melalui terjemahan teks hukum. Kerjasama internasional dalam menerjemahkan teks hukum, kita dapat menjadi tahu dasar-dasar atau landasan yang akan kita ambil ketika akan kita mengadakan diplomat ke negara-negara internasional. Oleh karena itu, pentingnya penerjemahan teks hukum ini sangat dikedepankan bagi masyarakat yang ingin sadar akan hak-hak hukumnya di dunia internasional. Penerjemahan teks hukum juga tidak kalah pentingnya dapat membuat hak asasi manusia dan keadilan global itu menjadi lebih kuat. Mengapa? Karena dengan kita memahami teks hukum yang ada di dunia internasional, kita dapat memperkuat keadilan global serta sadar akan hukum hak asasi manusia yang perlu kita tegakkan. 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang kedua, laras dan bahasa hukum. Bahasa hukum adalah suatu ragam bahasa di bidang hukum yang memiliki karakteristik khusus, dan penggunaannya seringkali memiliki kaidah tata bahasa, kosakata, struktur kalimat, dan makna yang berbeda, dan bahkan menyimpang dari kaidah bahasa baku yang berlaku umum. Ciri-ciri teks hukum: kalimat yang panjang-panjang dengan struktur kalimat yang kompleks. Istilah hukum dan istilah teknis di berbagai bidang. Istilah-istilah yang memiliki makna referensial yang khusus seringkali diatur dalam peraturan perundang-undangan. Banyak mengandung ejaan dan tata bahasa yang tidak baku, sering mengandung ungkapan, kata, atau frasa arkais. Yang terakhir, sering bersinggungan dengan bahasa asing lainnya, seperti bahasa Latin, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan paduan umum tentang bagaimana cara menerjemahkan hukum atau membaca teks hukum dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau sebaliknya. Jika kita ingin menerjemahkan teks hukum dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka kita harus memahami konteks hukum di negara Arab tersebut. Contohnya saja, negara Arab masih memakai prinsip-prinsip atau dasar hukum syariah. Maka kita harus memahami dulu apa sih hukum-hukum syariah dan bagaimana cara hukum syariah itu diterapkan di Arab Saudi. Yang kedua yaitu pahami struktur teks hukum. Contoh, mungkin teks hukum di Arab memiliki pasal, bab, atau klausa yang perlu diterjemahkan sesuai dengan struktur hukum di Indonesia, sesuai dengan struktur teks hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu kumpulkan referensi hukum. Jika Anda memiliki keinginan untuk menerjemahkan tentang teks hukum kontrak, maka Anda perlu mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan kontrak tersebut yang tentunya ada di negara Arab. Yang keempat, terjemahkan istilah hukum dengan akurat. Contoh, seperti kita diminta untuk terjemahkan kata mahar, atau biasa kita bilang di Indonesia adalah mas kawin untuk sebuah acara pernikahan. Maka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan akurat. Yang kelima yaitu perhatikan struktur kalimat dan kaidah bahasa. Nah, yang keenam ini gak kalah pentingnya. Pelajari perbedaan hukum antara hukum di Arab dengan hukum di Indonesia. Nah, yang ketujuh ini, yang terakhir, bukan berarti kita tidak mampu untuk menerjemahkan. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman dalam penerjemahan kita, maka gunakan layanan penerjemahan profesional yang memang sudah betul-betul paham tentang penerjemahan hukum ataupun hukum yang berlaku di negara tersebut, baik di Arab maupun Indonesia. Contohnya, jika teks hukum ini sangat kompleks, baik dengan konteksnya ataupun dalam segi teksnya, gunakan layanan penerjemahan hukum yang khusus ini untuk kita jadikan sebagai referensi agar terjemahan teks hukum kita lebih akurat. Tantangan dalam penerjemahan teks hukum. Di Indonesia menggunakan sistem hukum civil law, sedangkan di negara-negara berbahasa Inggris menggunakan sistem hukum common law. Yang kedua, hampa padanan. Ketiga, terminologi khusus. Seperti contoh, ada perbedaan dengan keadaan kahar dengan keadaan memaksa, atau tertangkap tangan dengan tertangkap basah. 4. Teman palsu. Seperti contoh, kerugian material dalam bahasa Indonesia, lalu material loss dalam bahasa Inggris. Yang kelima yaitu ketidaksepadanan makna konseptual. Nah, makna konseptual ini tergantung dari bahasa atau hukum mana yang akan dipakai. Seperti contohnya, ada akta dalam bahasa Indonesia dan deed dalam bahasa Inggris, atau bea materai dalam bahasa Indonesia dan stamp dati dalam bahasa Inggris. Yang keenam yaitu istilah dengan makna khusus dalam bidang hukum. Contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu ada gadai yang berarti menjaminkan, dan dalam bahasa Inggris ada istilah execution of the lease yang berarti pelaksanaan atau penandatanganan perjanjian. Contohnya seperti sebagaimana termaktub dalam pasal 2. Nah, kata termaktub dalam pasal 2 itu, atau bisa juga
tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya. Selanjutnya yaitu prinsip penerjemahan teks hukum. Ada 3 prinsip dalam penerjemahan teks hukum, yaitu yang pertama, kesetiaan kepada teks bahasa sumber, keakuratan makna referensial, dan konsistensi dalam penggunaan istilah kunci. Metode penerjemahan teks hukum. Terjemahan sebagai padanan teks formal, yaitu penerjemahan semantik atau semantic translation yang terdapat dalam teori Newmark. Terjemahan dilihat sebagai padanan teks formal dengan kesetiaan yang tinggi terhadap bahasa sumber, mempertahankan gaya serta nilai-nilai yang terdapat dalam bahasa sumber. Namun, kesetiaan pada teks bahasa sumber seringkali membuat terjemahan jadi agak kaku. Dan selanjutnya yaitu detail. Terjemahan sebagai teks informatif informal atau bisa disebut dengan penerjemahan komunikatif pada teori Newmark. Yang pertama yaitu terjemahan harus dinamis, komunikatif, dan mudah dimengerti oleh pembaca atau bahasa target. Yang kedua yaitu berorientasi pada gaya serta nilai-nilai bahasa target. Kemudian yang terakhir yaitu natural, dinamis, dan fleksibel. Kualitas yang harus dimiliki oleh penerjemah teks hukum. Hoyt mengemukakan bahwasanya seorang penerjemah harus memiliki sekurang-kurangnya 3 kualitas. Yang pertama yaitu menguasai pengetahuan umum yang luas atau menguasai pengetahuan khusus apabila ia ingin menerjemahkan suatu teknis. Yang kedua yaitu memiliki kecerdasan untuk memahami sebuah teks dan dapat memahami secara tepat logika sebuah teks yang akan diterjemahkan. Dan yang ketiga yaitu pastinya memiliki kemampuan untuk berretorika, yakni kemampuan untuk merekayasa sebuah bahasa untuk menciptakan terjemahan yang sepadan, akurat, dan berterima pada pembacanya. Muncul pertanyaan, kenapa sih kalau menerjemahkan teks hukum selalu banyak yang menggunakan metode literal atau penerjemahan setia? Jawabannya yaitu karena teks hukum itu memerlukan perhatian khusus yang lebih mendalam terkait keaslian konteks maupun keaslian bahasa pada teks atau bahasa pada bahasa sumbernya. Kerjasama internasional. Dalam menerjemahkan teks hukum, kita dapat menjadi tahu dasar-dasar atau landasan yang akan kita ambil ketika akan kita mengadakan diplomat ke negara-negara internasional. Oleh karena itu, pentingnya penerjemahan teks hukum ini sangat dikedepankan bagi masyarakat yang ingin sadar akan hak-hak hukumnya di dunia internasional. Penerjemahan teks hukum juga tidak kalah pentingnya dapat membuat hak asasi manusia dan keadilan global itu menjadi lebih kuat. Mengapa? Karena dengan kita memahami teks hukum yang ada di dunia internasional, kita dapat memperkuat keadilan global serta sadar akan hukum hak asasi manusia yang perlu kita tegakkan. Muncul pertanyaan, kenapa sih kalau menerjemahkan teks hukum selalu banyak yang menggunakan metode literal atau penerjemahan setia? Jawabannya yaitu karena teks hukum itu memerlukan perhatian khusus yang lebih mendalam terkait keaslian konteks maupun keaslian bahasa pada teks atau bahasa pada bahasa sumbernya. Nah, yang pertama yaitu seperti ketepatan istilah hukum. Dalam istilah hukum seringkali menggunakan istilah-istilah yang teknis yang dimana maksudnya itu sudah memiliki arti tertentu. Oleh karena itu, ketika kita ingin menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, kita memerlukan penerjemahan setia atau literal yang memang bahasanya itu tidak akan jauh berbeda dengan dari maksud atau tujuan dari bahasa aslinya. Selain itu, penerjemahan setia juga membantu keakuratan dan kehatian dari konteks hukum tersebut. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini tentang bagaimana cara memahami dan menerjemahkan teks hukum dengan baik dan benar. Dan
itulah tantangan-tantangan kiranya kita sebagai kaum muda dan mahasiswa yang belajar, terutama mahasiswa program studi terjemah, harus pandai dan mempunyai kesadaran tinggi dalam menerjemahkan sebuah teks hukum. Karena negara kita adalah negara Indonesia yang berlandaskan hukum yang tinggi dan menegakkan tinggi, menjunjung tinggi moralitas hukum serta Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, di setiap waktu, kapanpun, dan dimanapun, kita harus mempunyai suatu pembekalan yang khusus saat ketika kita nanti tiba-tiba diminta untuk menerjemahkan hukum dari Indonesia ke luar negeri atau hukum dari luar negeri ke Indonesia. Serta tugas kita yang terakhir yaitu menjaga hukum Indonesia agar hukum di Indonesia tetap menjadi hukum yang absolut, berpihak kepada keadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak dicampur baurkan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin itu saja kata-kata terakhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anas selaku dosen pembimbing, selaku dosen yang mengajar di kelas A tentang penerjemahan teks hukum ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan menjadi ilmu yang bermanfaat, amal sedekah jariyah yang pahalanya tidak terputus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.